Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Viktor Kupreišič melawan Jaime Neto. Permainan ini terjadi pada 9 Desember 1989. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Viktor Kupreišič sebagai putih dan Jaime Neto memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5 sesuai dengan defense, lalu kuda C3 dan pion ke A6. Oke, dilanjut kuda keluar ke F3 dan masih pion ke B5. Nah, baru sekarang ada tantangan dari pion ke D4. Ya, tantangan ini diterima saja. Dan setelah dimakan balik dengan kuda, sekarang gajah manuver ke B7. Namun itu sekarang diabaikan saja dengan gajah yang juga keluar ke D3. Oke, masih lanjut lagi pion ke E6. Nah, jelas putih selesaikan tugas openingnya dulu dengan rokade pendek. Dan baiklah, setelah menteri dikeluarkan ke C7, gerakan ini dijawab dengan menteri juga yang ke E2. Ya, sekarang giliran kuda ke C6 yang dimainkan, memberi tantangan pada kuda, dan ini sedikit mengarah ke rokade panjang kan? Jadi agar kuda ini nantinya gak ganggu, ya dia dimakan saja. Dan jelas menteri juga makan balik. Guys, middle game udah dimulai. Tanpa nunggu lama lagi, putih langsung gas dengan pion ke A4. Ya ini makan pion bener-bener gak guna buat hitam. Jadi pion memilih maju ke B4 menyerang kuda. Dan lihatlah, kuda mundur juga nggak masalah kan? Tapi seperti biasa, pemain yang belum melakukan rokade selalu punya kelemahan di tengah papan. Ya, itu yang dimanfaatkan putih dengan kuda pergi ke D5 kawan-kawan. Tapi ya mau apa kan? Jika kuda dimakan, tentu pion makan balik skakster. Ya meskipun kuda ini juga belum punya ancaman yang serius, tapi tentu ini sangat mengganggu buat hitam. Jadi dia kembali ditantang dengan kuda ke F6. Dan sekarang mau apa jawaban kuda ini? Dia masih nggak mau pergi dan gajah ke C4 yang dimainkan kawan-kawan. Ya, tapi sebenarnya ini sama aja sih. Jika pertukaran kuda, pion makan dan makan balik masih skakster. Jadi untuk membalas itu, hitam juga nggak tinggal diam dan dia mengeluarkan gajah ke D6. Yang sayangnya, ini juga langsung direspon cepat dengan benteng ke D1. Nah, yang perlu diketahui, untuk sementara ini hitam masih nggak bisa untuk rokade guys. Ya intinya akan terjadi pertukaran kuda, diikuti kombinasi gajah yang akan ke H6 dan menteri ke G4. Ya kita lihat nanti saja lah. Oke, di posisi ini gajah dipindahkan lagi ke C5 untuk sekaligus memberi tekanan pada pion lemah di F2 yang ditinggalkan benteng. Nah, di sini putih membuat sebuah gerakan yang unik lagi. Gajah pergi ke H6 kawan-kawan. Ini yang saya maksud tadi ya. Jika hitam nggak bisa melakukan rokade saat ini. Atau coba saja kita lihat sebentar ya. Jika hitam bermain untuk rokade pendek, ya berarti kuda ini akan dimakan secara gratis sekaligus gak. Karena jika pion makan balik, tentunya menteri akan jelas pergi ke G4 skak yang memaksa raja digeser ke H8. Lalu tentu saja ini adalah sebuah skakmat. Nah, jadi gerakan pengorbanan gajah ini tadi punya tujuan yang jelas kawan-kawan, bukan untuk gaya-gayaan aja. Dan oke, kita kembali ke permainan. Untungnya di posisi ini, hitam juga sangat fleksibel. Jika rokade pendek menjadi sangat buruk, tentunya dia pilih rokade panjang kawan-kawan. Lalu sekarang bagaimana cara putih untuk mengatasi kuda dan gajahnya ini yang lagi terserang? Ya, normalnya gajah bisa makan pion karena sekaligus membuat serangan double attack. Tapi uniknya lagi, dia malah tambah pengorbanannya dengan gajah ke B5. Yes, ini menyerang menteri, tapi sekaligus mengorbankan gajah.
Dan kalian harus tahu juga jika ini pengorbanan yang memaksa kawan-kawan. Ya karena satu-satunya petak buat menteri lari adalah ke D6. Dan jika itu sampai dimainkan, kuda akan kembali memakan kuda yang akan membuat benteng langsung menyerang menteri. Jadi ini kayak mau nggak mau, pion harus menerima pengorbanan. Dan setelah dimakan balik, ini masih sama. Menteri harus pergi ke D6 kan? Lalu jelas saja kuda masih makan kuda untuk sekaligus menyerang menteri. Ya, kali ini menteri mundur ke F8 buat jaga pion. Tapi sayang sekali, kenekatan putih nggak sampai di sini guys. Dia masih mengorbankan gajah lagi untuk makan pion. Wow, masih sebuah pengorbanan yang memaksa kan? Ya karena ini double attack. Jadi menteri harus makan gajah, tapi malah sekaligus menyerang kuda. Tapi nggak mungkin ada sebuah pengorbanan tanpa perencanaan kan? Sebelum melindungi kuda, dia justru main menteri ke C4 dulu buat nyerang balik gajah. Ini bagus, tapi jika dipikir-pikir lagi, sebenarnya di sini hitam menang satu gajah kan? Dan jika menteri makan gajah pun, raja masih bisa ke B8. Nah, coba kita lihat ide menarik dari putih ini ya. Jika menteri makan kuda, maka menteri juga makan gajah sekaligus skak. Ya setelah raja ke B8, akan disusul dengan benteng ke A7 kan kawan. Ini ancaman gak main-main, karena dia akan menempatkan menteri di B6, memangku gajah, dan ancaman skakmat gak terhindarkan lagi. Atau semisal aja dia main benteng ke C8 buat mengusir menteri terlebih dahulu. Ya, ini sebuah ide yang menarik, karena jika menteri ke B8, benteng bisa naik ke C7. Tapi ide gila putih di sini adalah benteng memakan gajah untuk skak. Ya, raja A8 tentu akan skakmat. Jadi setelah raja memakan benteng, ya sayang masih ada stok benteng lain untuk makan pion, skak, dan ada 3 pilihan. Tapi jika raja yang gerak, menteri A7 tetap skakmat. Jadi terpaksa benteng harus menutup dan tetap saja dimakan dengan menteri skak. Setelah paksa raja ke A8, dan ya ini sama aja masih skakmat. Yes, jadi bisa dibilang ancaman putih di sini sangat berbahaya kan? Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, masih di posisi ini. Di sini menteri nggak mau makan kuda, tapi melindungi gajah terlebih dahulu dengan pion ke D6. Sayang, pelindungan ini nggak ngaruh sama sekali karena masih pengorbanan benteng untuk pion kan kawan. Wow, benar-benar serangan yang sangat agresif. Tapi ya mau gimana lagi kan? Jika benteng makan benteng, menteri makan gajah skak, dan kemanapun raja pergi, menteri akan makan benteng sekaligus skak lagi. Dan akhirnya dengan terpaksa, hitam hanya bisa melindungi gajahnya lagi dengan menteri G5. Dan apakah pengorbanan sampai di sini saja? Tentu belum guys. Dia lagi-lagi menutup penjagaan dengan kuda ke D5. Ya, kali ini benar-benar gak ada jalan lagi. Mungkin satu-satunya gerakan terbaik adalah memakan benteng, tapi udah kita lihat tadi kan, kita makan kesusahan juga untuk mempertahankan posisi rajanya. Dan di sini akhirnya dia pasrah untuk memakan kuda. Yang lanjutannya udah sangat jelas, menteri makan gajah skak. Ya setelah raja ke B8, satu lagi pengorbanan kualitas dari putih, benteng digeser ke C6 kan kawan. Ya, dengan ini hitam udah nggak bisa melakukan perlawanan lagi. Dan akhirnya dia baru menyerah. Yap, ini benar-benar strategi yang sangat agresif. Dia membuat entah udah berapa kali pengorbanan, tapi anehnya di sini hitam hanya unggul 1 gajah. Dan itu pun sama nilainya dengan keunggulan 3 pion yang dimiliki putih. Ya, tapi oke, kita langsung saja lihat apabila permainan sampai dilanjutkan. Nah, di sini ancaman nyatanya adalah menteri ke A7 skakmat. Jadi mau nggak mau, untuk memperpanjang permainan, gajah harus makan benteng. Dan tentu ini akan dimakan balik dengan menteri.
Nah, sekarang ancamannya berpindah berganti benteng ke alapan skakmat. Dan ini udah nggak bisa ketolong lagi kawan-kawan. Karena raja juga udah nggak bisa gerak. Ya mungkin diperpanjang masih bisa, tapi harus ngorbanin menteri untuk skak. Karena ini akan membuat benteng harus makan menteri. Dan sayang, ini pun hitam juga udah nggak bisa apa-apa juga. Karena rajanya bisa gerak ke file A, dimana apapun gerakan hitam, benteng akan balik ke A1. Jadi ya udahlah, kita pasrah aja dengan benteng C8, lalu tinggal menteri ke B6 skak, pecah raja ke A8, dan tentu saja benteng balik lagi skakmat. Yes, satu lagi permainan taktik yang sangat agresif dan sangat menarik untuk kita simak bersama. Karena meskipun putih terlihat banyak sekali mengorbankan perwira, tapi perwira yang dikorbankan kebanyakan bersifat memaksa kawan-kawan. Dan jika pengorbanan itu sampai diterima, putih udah siapkan strategi lanjutan untuk menangkap balik perwira lawan. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.